Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang kenapa harus mempelajari teknologi pengolahan pakan, yaitu tujuannya untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas, efisiensi, dan penyimpanan produk pakan tersebut bisa lebih lama dibandingkan produk segar. Nah, tujuan pengolahan pakan itu sebenarnya apa saja? Yang pertama, ini kemarin sudah dibahas. Oke, kita lanjutkan saja. Kelas bahan pakan, ada beberapa kelas bahan pakan. Yang pertama hijauan kering dan jerami. Hijauan kering dan jerami. Kemudian yang kedua pasture, tanaman padangan, hijauan diberikan segar. Ya. Kemudian silase, ya, silase, kemudian pakan sumber energi, pakan sumber protein, pakan sumber mineral, sumber vitamin, dan pakan aditif, ya, ataupun pakan tambahan. Jadi ini adalah kelas-kelas bahan pakan atau satu nanti akan kita bahas. Ya, kalau hijauan kering ini sebenarnya ini adalah produk-produk yang nomor 1, 2, 3 ini sudah sering ditemui, ya, terutama untuk kawan-kawan atau teman-teman yang sudah memiliki peternakan. Ya, kalau hijauan kering dan jerami ini pasti sudah kenal ya, hijauan kering dan jerami. Kemudian pasture ini adalah rumput-rumputan ataupun tanaman padangan yang kita berikan secara segar, ya, yang kita berikan dalam kondisi segar. Kemudian silase, ini adalah salah satu pengolahan, ya, untuk salah satu contoh pakan yang sudah diolah, yaitu adalah salah satu silase. Nah, bahan pakan itu sendiri yang kita berikan kepada ternak harus mengandung nilai nutrisi yang bisa mencukupi kebutuhan ternak tersebut untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk berproduksi, untuk berkembang biak, dan lain-lainnya. Ya, jadi sama saja seperti manusia. Ya, kita manusia membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya, ataupun pakan-pakan suplemen. Nah, untuk ternak juga seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya apa yang kita butuhkan manusia untuk nutrisinya, ya seperti itu juga yang dibutuhkan ternak. Tetapi kalau manusia namanya pangan, kalau di ternak namanya pakan, ya. Jadi kita komponen-komponen ataupun nutrisi pangan yang kita butuhkan itu harus komplit. Ya, makanya kalau manusia ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau ternak, ya kita berikan pakannya, kemudian kita berikan dia suplemennya, kita berikan bahan pakan tambahan yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya, nah bahan pakan itu sendiri ada yang dinamakan konsentrat, kemudian ada yang dinamakan ravage. Ya, konsentrat ini mengandung serat kasar kurang dari 18%. Ya, kalau konsentrat kurang dari 18%, sementara yang ravages ini mengandung serat kasar lebih dari 18%. Jadi berbeda. Kalau konsentrat kandungan serat kasarnya kurang dari 18%, sementara ravages ini mengandung serat kasar 18%. Oke. Nah, untuk konsentrat sendiri ini bisa kita ambil ataupun bisa kita temukan dari biji-bijian, cereal grains, kemudian kacang-kacangan, legum, kemudian oilseeds, kemudian processing and milling products, ya, kemudian roots and tubers, kemudian sugar mill feed product seperti molasses, feeds of animal origin, dan dairy product. Ya, jadi salah satu sumber konsentrat itu dari kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, umbi-umbian, bisa juga dari molasses, ya, ataupun dari produk-produk lainnya. Nah, sementara ravages sendiri, ravages ini terdiri dari dua. Yang pertama dry fodders, yang kedua adalah green fodders. Yang kalau dry fodders ini seperti cereal crop residue, ya, sisa dari
panen sereal, ya, kemudian sisa dari legum, kemudian ada hay. Kalau yang green fodders ini seperti fodder yang dikultivasi, kemudian ada natural herbage. Nah, untuk fodders yang dikultivasi ini seperti cereal fodders, kemudian fodders, legum fodders, dan crop residue hasil ataupun hasil sampingannya, ya, hasil dari panennya sendiri. Oke, jadi perbedaan antara dry fodders dan green fodders ini, kalau dry fodders itu berarti adalah sisa-sisanya yang sudah kering, sementara kalau green fodders ini yang masih segar. Ya, jadi roughage itu ada yang kering, ada yang dalam kondisi segar. Oke, sama-sama berasal dari komponen-komponen ini tadi seperti biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Tapi kalau yang dry fodders itu adalah sisa dari panen biji-bijian ataupun kacang-kacangannya, kemudian hay-nya. Sementara yang green fodders ini adalah foddersnya sendiri yang sudah ditumbuhkan, dikultivasi. Jadi bedanya di situ ya. Nah, tujuan pengolahan sendiri apa sih? Tujuan pengolahan itu sendiri ada 7. Yang pertama, mengisolasi zat dalam bahan pakan, misalnya minyak kacang kedelai. Ya, minyak kacang kedelai itu bisa kita pisahkan menjadi 2, ada bungkil kedelai, kemudian ada minyaknya. Ya, kemudian dapat meningkatkan acceptability ataupun palatabilitas pada ternak, dapat meningkatkan penerimaan ternak untuk memakan pakan tersebut, dan dapat memperpanjang masa simpan, bisa meningkatkan ataupun merubah nutrisi untuk menambah nilai gizi bahan pakan, ya, kemudian dapat menghilangkan ataupun mengurangi racun. Yang keenam, dapat meningkatkan daya cerna. Yang ketujuh, mengubah ukuran dan bentuk. Nah, jadi ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus melakukan pengolahan pakan, ya, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Oke, nah yang pertama seperti kalau kita mengolahnya dengan pemasakan. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat cara pengolahan dengan pemasakan itu bisa meningkatkan nutrisinya, kemudian memperpanjang masa simpannya, kemudian dapat menurunkan racun dengan pemasakan. Oke. Nah, dengan ekstraksi kita bisa mengisolasi bahan pakan tersebut dan dapat menurunkan racunnya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan metode asam basa, kita bisa meningkatkan nutrisinya dan bisa meningkatkan daya cerna pada pakan tersebut oleh ternak. Nah, untuk fermentasi, setiap pakan yang difermentasi itu kita bisa dapat meningkatkan nilai nutrisinya, kemudian bisa memperpanjang masa simpannya, kemudian bisa meningkatkan daya cernanya, kemudian dapat menurunkan racun yang ada pada bahan pakan tersebut. Sementara yang kelima, kalau misalnya pakan tersebut kita keringkan, sudah pasti akan mengawetkan pakan tersebut karena kita menurunkan kadar airnya ataupun menghilangkan kadar airnya dan dapat menurunkan racun yang ada di dalamnya. Nah, untuk penggilingan, dengan cara penggilingan kita bisa merubah bentuknya, kemudian meningkatkan daya terimanya, palatabilitasnya, daya sukanya, kemudian dapat meningkatkan daya cernanya. Nah, untuk yang pertama pemasakan sendiri, ini bisa dapat meningkatkan nilai nutrisinya dan dapat meningkatkan masa simpannya dan dapat menurunkan racun. Ya, contohnya seperti kacang kedelai yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya kacang kedelai itu tidak bisa kita berikan dalam kondisi segar karena ada zat anti nutrisi yang ada di dalamnya, itu bisa mempengaruhi produktivitasnya. Ya, jadi cara-cara pengolahan ini tidak ada yang sempurna, maksudnya tidak ada yang memberikan nilai 1 sampai dengan 7 ini. Ya, jadi masing-masing proses ini memiliki keunggulan masing-masing, memiliki manfaat masing-masing dalam proses pengolahannya. Nah, seperti kita lihat penggilingan. Jadi kalau misalnya bahan pakan itu kita giling, otomatis akan dapat memperluas permukaannya dan dapat mempercepat daya cernanya, ya, dapat lebih cepat diserap oleh
tubuh si ternak itu karena ukurannya lebih kecil. Ya, jadi pada saat si ternak yang mengkonsumsinya, dia tidak perlu usaha yang lebih banyak lagi dalam menghancurkannya, karena kita sudah memperkecil ukurannya, otomatis dia akan lebih cepat diterima atau masuk ke dalam proses penyerapan bahan pakan tadi. Oke, nah untuk bahan pakan sendiri itu ada yang lokal ataupun ada yang di importnya. Untuk yang bahan pakan lokal ini sebenarnya udah konvensional yang umum digunakan, ya seperti jagung. Jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak unggas ataupun untuk pakan ternak ruminansia dengan tentunya dengan pengolahan. Kemudian ubi kayu, kemudian ada sagu, kemudian ada sawit, kemudian ada pungkil kelapa, dan yang terakhir adalah dedak. Yang keenam ini ya sudah umum kita lihat lah ya, sudah umum kita temukan. Paling yang jarang itu adalah sagu. Kalau sagu mungkin cuma di beberapa tempat aja ada. Oke, ini adalah pakan-pakan yang sudah konvensional. Nah, untuk jagung sendiri sudah digunakan, sudah sangat banyak sekali digunakan dalam pakan ternak. Ya, bahkan sudah ada jagung khusus untuk ayam, untuk unggas. Ya, tidak untuk konsumsi manusia, tapi khusus untuk unggas. Nah, pada tahun 2008, swasembada jagung itu sekitar 16,3 juta ton. Ya, dalam satu tahun. Kemudian tahun 2009 meningkat 1 juta, jadi 17,4 juta. Tahun 2014 meningkat sangat besar sekali, sampai 100%. Ya, 30 sampai dengan 34 juta ton. Nah, hal ini bisa terjadi karena banyaknya kebutuhan jagung sebagai pakan ternak, terutama ternak unggas. Dan sekarang juga sudah dimanfaatkan untuk ternak ruminansia dengan pengolahan seperti fermentasi ataupun yang lainnya. Kemudian ubi kayu, produksi terbesarnya ada di tiga negara, yaitu di Brazil 25 juta ton, di Thailand 13 juta ton, dan Indonesia peringkat ketiga 13,3 juta ton. Ya, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kalau ubi kayu sudah banyak kita temukan ya di beberapa daerah, tapi ada beberapa provinsi yang memang merupakan penghasil utama ataupun penghasil produsen terbesar ubi kayu seperti di Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nah, di Medan sendiri, di Medan juga sudah banyak ya, tetapi mungkin tidak sebanyak 4 provinsi ini ya untuk jumlahnya. Nah, sagu untuk produksi dunia itu 2 juta hektar, sementara di Indonesia 1 juta hektar, ya, yang bisa menghasilkan 3,5 juta ton tepung sagu. Oke, penghasil terbesar sagu di Indonesia ini ada di wilayah barat seperti di Papua, kemudian di wilayah timur seperti di Papua, Maluku, dan Sulawesi, karena di sana konsumsi ataupun makanan pokoknya adalah sagu ya. Kalau di Medan sagu mungkin cuma untuk buat kue-kue ataupun produk-produk pakan ternak, itu pun sangat jarang ya. Nah, sawit. Nah, kalau di sawit ini sudah pasti kita sangat terkenal dengan produsen sawit terbesar ya di Sumatera Utara ini, sudah ada di beberapa kabupaten juga ya. Sementara di Indonesia merupakan produsen sawit nomor 2 terbesar setelah Malaysia. Ya, jadi pemanfaatan sawit ini untuk pakan ternak juga sudah mulai dilakukan dengan penggunaan pola integrasi ataupun pengolahan pakan ya. Jadi untuk seluruh komponen dari sawit ini, mulai dari akar sampai pelepah-pelepahnya sampai buahnya, itu sebenarnya tidak semuanya bisa kita gunakan untuk pakan, tapi seperti solidnya misalnya, terus biji-bijinya, kulit-kulitnya itu bisa kita olah menjadi pakan ternak, tentunya dengan pengolahan dengan metode-metode pengolahan yang sesuai untuk si sawit ini sendiri. Nah, ini adalah pakan yang sangat sering kita berikan kepada ternak, ya, dedak. Karena dedak ini gampang sekali mencarinya dari sisa-sisa hasil penggilingan padi, kita bisa mendapatkan dedak. Ya, jadi
kalau padi itu semuanya bermanfaat, mulai dari akar, kemudian batangnya, kemudian bijinya, kemudian sisa-sisanya itu bisa kita manfaatkan semuanya untuk pakan ternak. Ya, jadi Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penghasil padi setelah Cina. Ya, setelah Cina, setelah India. Nah, kalau Cina memang warganya sudah sangat banyak sekali. Ya, Indonesia adalah nomor ketiga terpadat di dunia ya. Oke, jadi ini sudah sangat umum. Saya nggak tahu ya apa ada teman-teman yang belum tahu dedak itu seperti apa. Tapi nanti kalau yang belum tahu ya coba bermain-main ke penggilingan padi, itu pasti ada dedak di situ. Nah, ya, kemudian ada bungkil kelapa. Bungkil kelapa ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak. Oke, sebagai pakan ternak. Sisa-sisa dari pengolahan kelapa itu bisa kita gunakan sebagai pakan ternak karena memiliki nilai nutrisi. Ya, jadi kalau di Sumatera Utara, sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung menghasil kelapa. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh bahan pakan konvensional yang umum kita temukan dan banyak digunakan dalam komposisi pakan dari ternak. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di grup ataupun di channel YouTube ya, ataupun di komen YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.